Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang PLTD, di mana PLTD ialah pembangkit listrik tenaga diesel. Apa sih pengertian PLTD? Pengertian PLTD ialah solusi energi andal untuk kebutuhan listrik, pembangkit listrik yang mengubah energi mekanik dari mesin diesel menjadi energi listrik melalui proses pembakaran dalam. Kemudian apa itu PLTD? Yang pertama, definisi. Definisi yaitu, pembangkit listrik tenaga diesel adalah instalasi pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak mula untuk menghasilkan listrik. Mesin diesel membakar bahan bakar solar untuk menghasilkan energi mekanik yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik. Dan yang kedua, prinsip kerjanya, di mana prinsip kerja proses dimulai dengan pembakaran solar dalam silinder mesin, menghasilkan tekanan tinggi yang mendorong piston. Gerakan piston ini menciptakan energi mekanik yang ditransmisikan ke generator, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Dan komponen utama PLTD ada 6, dimana yaitu yang pertama, mesin diesel. Mesin diesel ialah bagian utama yang konversi energi kimia bahan bakar menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran dalam, yang terdiri dari silinder, piston, connecting rod, dan crankshaft. Dan yang kedua, sistem kontrol, di mana mengatur dan monitoring keseluruhan PLTD, termasuk sistem start, stop, dan otomatis. Otomatis proteksi, overload, dan monitoring parameter operasi secara real time. Dan yang ketiga, sistem pendingin, yaitu mengontrol suhu mesin agar tetap dalam rentang operasi aman, menggunakan radiator, kipas pendingin, dan sirkulasi udara untuk menekan overheating. Dan yang keempat, generator, di mana generator yaitu mengubah energi mekanik dari mesin diesel menjadi energi listrik menggunakan prinsip induksi elektromagnetik dengan rotor dan stator untuk menghasilkan arus listrik. Dan yang kelima, sistem bahan bakar, di mana sistem bahan bakar menyimpan dan mendistribusikan solar ke mesin diesel, meliputi tangki penyimpanan, pompa transport, filter, dan sistem injeksi untuk optimalisasi pembakaran. Dan yang terakhir, sistem buang, di mana sistem buang yaitu menyalurkan gas buang hasil pembakaran keluar dari mesin, dilengkapi dengan peredam suara dan sistem after treatment untuk mengurangi emisi polutan. Sekian yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan dengan oleh teman saya. Kelebihan PLTD: fleksibilitas tinggi. PLTD dapat dioperasikan di berbagai lokasi tanpa memerlukan infrastruktur khusus. Cocok untuk aplikasi portable, mobile, dan instalasi darurat di lokasi terpencil atau sulit dijangkau. Keandalan operasi: memberikan pasokan listrik yang stabil dan konsisten tanpa bergantung pada kondisi cuaca atau faktor eksternal. Dapat beroperasi 24/7 dengan pemeliharaan rutin yang tepat. Waktu start cepat: mampu mencapai kapasitas penuh dalam waktu singkat. Ideal untuk aplikasi sebagai pembangkit cadangan atau darurat. Proses start dari cold start hingga operasi penuh hanya membutuhkan beberapa menit. Selanjutnya, kekurangan PLTD: biaya operasional tinggi, harga solar yang fluktuatif, dan konsumsi bahan bakar signifikan membuat biaya operasional lebih mahal dibanding sumber energi lain dalam jangka panjang. Ketergantungan fosil: bergantung pada bahan bakar fosil yang tidak terbarukan, membuat tidak berkelanjutan dalam perspektif jangka panjang. Kebisingan: operasi mesin diesel menghasilkan kebisingan signifikan yang memerlukan peredam atau isolasi khusus. Saya Dimas akan membacakan tentang aplikasi PLTD. Sektor yang pertama, sektor industri, pasokan listrik utama atau cadangan untuk fasilitas manufaktur, pabrik, dan industri berat yang memerlukan keandalan tinggi. Yang kedua, perumahan dan komersial, sumber listrik untuk kompleks perumahan, gedung perkantoran, mal, dan hotel sebagai cadangan saat pemadaman.
Yang ketiga, fasilitas kritis. Pembangkit darurat. Pembangkit darurat untuk rumah sakit, pusat data, stasiun pemadaman kebakaran, dan fasilitas keamanan nasional. Yang kelima, konstruksi. Sumber daya sementara untuk proyek pembangunan infrastruktur di lokasi yang belum terjangkau jaringan listrik. Slide selanjutnya, studi kasus PLTD di daerah terpencil. Konteks implementasinya, daerah terpencil dengan akses terbatas jaringan listrik nasional menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan pasokan listrik yang andal. PLTD menjadi solusi utama karena tidak memerlukan infrastruktur listrik yang mahal. Tantangan yang dihadapi yaitu biaya transportasi bahan bakar yang tinggi. Yang kedua, keterbatasan tenaga teknis terlatih. Yang ketiga, perawatan yang memerlukan suku cadang impor. Keberhasilan proyeknya yaitu peningkatan akses listrik dari 30% menjadi 95% populasi. Yang kedua, pengurangan waktu pemadaman hingga 90%. Yang ketiga, peningkatan produktivitas ekonomi lokal. Yang keempat, penyediaan listrik untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rian Pratama. Saya Rian Pratama Solin akan membacakan tentang inovasi terkini dalam teknologi PLTD. Yang pertama adalah sistem hybrid. Integrasi PLTD dengan panel surya dan sistem penyimpanan baterai untuk mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 40% dan emisi. Yang selanjutnya adalah pengawasan digital. Sistem IoT untuk monitoring, remote, prediksi pemeliharaan, dan optimasi efisiensi operasional secara real time. Yang selanjutnya mesin turbocharged. Teknologi turbocharging dan common rail injection meningkatkan efisiensi hingga 25% dan mengurangi emisi. Selanjutnya, bahan bakar alternatif. Penggunaan biodiesel dari minyak nabati mengurangi ketergantungan dan ketergantungan pada solar, fosil, dan emisi karbon. Selanjutnya adalah tentang perbandingan PLTD dengan sumber energi lain. Kalau PLTD efisiensinya 35-45%, biayanya sedang, emisinya tinggi, keandalannya tinggi, biayanya rendah. Kalau energi surya efisiensinya 15-22%, biayanya rendah, emisinya 0, dan keandalannya intermittent, biaya modalnya tinggi. Kalau energi angin efisiensinya 30-50%, biayanya rendah, emisinya 0, keandalan intermittent, biaya modal tinggi. Kalau energi air efisiensinya 85%-90%, biayanya rendah, emisinya minimal, keandalannya tinggi, biaya modalnya sangat tinggi. Selanjutnya adalah masa depan PLTD dan peran dalam transisi energi. Yang pertama adalah fase transisi 2024 sampai 2030. PLTD berperan sebagai pembangkit penyangga untuk menstabilkan grid didominasi energi terbarukan intermittent. Yang kedua adalah integrasi hibrid 2031 sampai 2035. Adopsi massal sistem hibrid PLTD dengan solar dan baterai untuk optimalisasi efisiensi dan pengurangan emisi. Yang ketiga adalah dekarbonisasi 2036 sampai 2040. Penggunaan bahan bakar hijau seperti biodiesel dan hidrogen untuk mengurangi jejak karbon PLTD secara signifikan. Yang keempat adalah role khusus 2041. PLTD difokuskan untuk aplikasi khusus daerah terpencil, pembangkit darurat, dan cadangan grid di era netral karbon. PLTD akan tetap relevan sebagai solusi fleksibel dan terutama di masa transisi menuju energi bersih sambil terus ditingkatkan efisiensi dan ramah lingkungannya. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih.